Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam strategi pemasaran, ada yang namanya prinsip decoy effect atau disebut attraction effect. Strategi ini adalah trik psikologi harga, di mana seorang konsumen akan cenderung mengganti pilihan saat diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Maksudnya apa, Romo? Contoh ya. Harga sebuah minuman ukuran small 30.000. Lalu ada harga minuman ukuran medium dijual seharga 50.000. Jelas orang akan pilih minuman yang ukurannya small karena lebih murah harganya. Namun ketika diberi pilihan yang ketiga, harga minuman dengan ukuran large seharga 55.000, maka orang akan berpikir, ya udah tanggung, mending beli yang large aja, bedanya cuman 5.000. Orang rela mengeluarkan kocek lebih karena merasa ada keuntungan lain yang didapat, meski belum tentu yang large itu habis diminum. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus bukan sedang menjalankan strategi pemasaran marketing dari kisah perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini mengisahkan seorang penabur yang menaburkan benih yang sama, namun jatuhnya di tempat-tempat yang berbeda, sehingga pertumbuhan dan buahnya pun juga berbeda. Dijelaskan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan kita semua mendengarkan firman yang sama hari ini. Tidak ada yang beda. Namun situasi hati atau kondisi tanah yang membedakan. Ada yang setelah mendengar firman Tuhan hari ini, hidupnya sungguh mengalami perubahan semakin lebih baik. Hidupnya mengalami transformasi. Namun ada juga yang setelah mendengarkan firman malah marah-marah, tetap berkata-kata kasar, enggak peduli, egois, keras kepala, dan tidak mengalami pertumbuhan rohani. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada 4 tempat benih itu jatuh atau 4 tanah di mana benih itu jatuh. Yang pertama,
Benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang dan memakannya. Inilah gambaran orang yang beriman, yang mendengarkan firman, tetapi nggak care, tidak berbuah apapun. Ini orang yang macam ini bisa disebut sebagai babi taksi, banyak bicara tanpa aksi. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, tumbuh sebentar, namun segera layu karena tanahnya itu tipis. Inilah gambaran orang-orang yang keras kepala, bermental Daniel KW dikandani ngeyel sekarepe dewe. Angel, susah. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak berduri. Inilah gambaran orang-orang yang kena penyakit kuman atau kurang beriman, sehingga setelah mendengar firman, namun firman itu terhimpit oleh semak-semak berukar, oleh semak-semak berduri, oleh macam-macam godaan, sehingga akhirnya firman itu tidak bertumbuh dan mati. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih ini bertumbuh dan berbuah. Inilah gambaran iman yang diungkapkan dalam perbuatan, iman yang terwujud dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi benih yang baik untuk kita. Tetapi pertumbuhannya tergantung dengan kita. Apakah kita telah menjadi tanah-tanah yang subur? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.